Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Muhammad Abdul Hasanuddin dari kelas 12 Aircraft Machining 2 SMK Penerbangan Angkasa Jagarni Adi Sucipto Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang merancang dokumen tahap praproduksi. Yang pertama ada pengertian dari tahap praproduksi, yaitu segala kegiatan yang berhubungan dengan persiapan sebelum melakukan produksi. Tahap ini biasanya berjalan sangat lama, bahkan terkadang sampai menyita waktu 75% dari keseluruhan produksi. Jadi di tahap praproduksi ini 75%-nya dan 25%-nya itu ada di tahap produksi. Lanjut ke langkah-langkah tahap praproduksi. Yang pertama ada penentuan konsep atau ide. Menentukan konsep atau ide merupakan realisasi dari pemikiran dasar dan gagasan awal yang bertujuan untuk menuangkannya ke dalam audiovisual berupa ide awal tema yang akan diangkat. Jadi langkah yang pertama kita sudah jelas menentukan konsep atau ide, karena kalau nggak ada konsep atau idenya mungkin nggak bakal jadi produksinya. Yang kedua ada desain. Desain merupakan proses pengumpulan data dan fakta yang relevan berupa image, audio, video, dan lain-lain yang berkaitan dengan konsep atau ide perancangan produksi yang akan dilakukan. Jadi langkah yang kedua membuat desain yang masih berkaitan dengan konsep atau ide yang sudah direncanakan awal tadi. Lanjut yang ketiga, perencanaan produksi. Perencanaan produksi merupakan tahap membuat konsep kerja terhadap apa yang kita lakukan. Langkah-langkah yang akan dilakukan yaitu yang nomor 1 pembuatan storyboard concept outline, yang kedua perincian anggaran produksi, yang ketiga jadwal kerja, yang keempat kebutuhan peralatan, yang kelima pembentukan anggota tim yang akan bekerja, dan yang terakhir melakukan evaluasi terhadap langkah-langkah yang dilakukan sebelumnya. Jadi yang ketiga di sini adalah membuat langkah-langkah perencanaan produksi itu ada 6 dan sudah dijelaskan di sini. Yang keempat ada dokumentasi. Dokumentasi merupakan sebuah tahap pengumpulan semua jenis data baik teks, video ataupun image. Jadi yang keempat itu ada dokumentasi. Di sini kita tahapnya mengumpulkan jenis data baik itu teks, video, foto atau apapun itu yang masih berkaitan dengan dokumentasi. Yang kelima, membentuk tim, yaitu melalui pembentukan anggota tim melalui seleksi yang sesuai dengan kebutuhan produksi, dan diharapkan setiap anggota tim dapat bekerja secara profesional sesuai dengan tugasnya masing-masing. Kebutuhan tim antara lain yang pertama desainer, yang kedua produser, yang ketiga desainer teknik, yang keempat ada art direction, yang kelima ada audio producer, yang keenam ada penulis, 7 editor, graphic artist, yang ke-9 ada kameramen, yang 10 ada programmer, yang 11 pencipta lagu, dan yang ke-12 ada konteks spesialis, yang ke-13 ada technical assistant, yang ke-14 ada asisten produksi, yang ke-15 ada rec dan researcher, yang ke-16 ada pengacara. Jadi dalam suatu tahap praproduksi itu kita membutuhkan 16 tim yang akan bekerja untuk tahap produksinya. Jadi pembentukan tim itu kita masih ikut tahap praproduksi, soalnya kan baru persiapan untuk produksi ke depannya. Yang keenam, membuat rancangan desain. Sebuah tahap bentuk dasar rancangan atau desain telah dapat diperlihatkan untuk dilakukan tes dan ditentukan layak atau tidak untuk produksi. Jadi langkah yang keenam itu kita membuat rancangan desain. Jadi di sini tuh sudah membuat, terus kita tes untuk layak atau tidaknya untuk digunakan untuk produksi nanti ke depannya. Jadi di sini benar-benar harus diteliti banget, karena kalau tidak layak ya harus mengulang. Lanjut. Yang ketujuh ada penyempurnaan. Penyempurnaan adalah sebuah proses evaluasi dari beberapa tahap sebelumnya. Jadi langkah yang terakhir untuk tahap praproduksi itu ada penyempurnaan. Itu ada evaluasi semua tahap langkah-langkah yang sebelumnya itu ada
kurang gimana itu nanti akan ada di penyempurnaan. Walaupun nanti di situ kayak ada dokumentasi atau desain logo atau apa, itu kalau sudah memang di langkahnya itu sudah di deal, tapi kalau ketika penyempurnaan itu tidak cocok atau tidak apa, nanti suruh mengevaluasi lagi untuk kadang diulang atau diteruskan, itu nanti tinggal penyempurnaannya. Yang ke-8 ya, atau yang terakhir, ada penandatanganan kontrak dan pembiayaan. Tahap akhir praproduksi ya adalah penandatanganan kontrak dan pembiayaan. Jadi di sini nanti setelah semua tahap praproduksi tadi yang sudah saya jelaskan itu sudah deal, nanti akan ditandatangan kontrak oleh produsernya dan dibiayai. Jadi ini tahap terakhir untuk tahap praproduksi sebelum tahap produksi. Jadi kalau sudah ditandatangan kontrak dan sudah dibiayai, nanti bisa dilakukan tahap produksinya. Ya, sekian penjelasan sedikit dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati penonton atau kurang jelas, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.